Komunitas, kembali lagi kita akan ngebahas mengenai salah seorang dari alumni Universitas Widyatama, di mana yang bernama Ilham ini telah go internasional untuk membuat novel gitu kan ya. Nah, tadi kita telah ngebahas bagaimana kegiatan dari Ilham sendiri, dan sempat dikatakan bahwa salah satunya isi ini adalah tentang wawancara seorang yang punya kelebihan khusus atau dengan indigo itu, tapi secara internasional. Nah, ini mungkin salah seorangnya ya, bisa dilihat dari buku ini banyak kalau saya lihat sih di sini. Ini mengenai tentang indigo dari berbagai negara gitu kan ya. Betul. Emang isi dari si novel ini tentang apa sih sebenarnya? Jadi saya di sini kan pakai data wawancara gitu ya, riset internasional, apa sih indigo itu gitu. Kalau di Indonesia kan yang bisa lihat hantu gitu atau sejenisnya gitu. Tapi kan kalau menurut literatur, indigo itu dalam bahasa Spanyol itu artinya kan nila ya, biru tua. Orang yang punya warna aura biru tua itu ya disebutnya indigo gitu. Untuk membuktikan indigo atau bukan itu bisa dites foto aura ya gitu. Di situ foto aura bisa mau pakai cara tradisional atau mungkin cara kontemporer gitu. Kalau kontemporer mungkin kita bisa datang aja gitu ya, orang yang menyediakan jasa foto aura, nanti kelihatan dari situ apa sih warna aura atau gelombang spektrum yang terdapat pada diri kita. Dan itu kalau menurut psikolog, indigo itu kan pertama kali ditemukan oleh si Nancy ya pada tahun 1930-an ya. Beliau itu dulu pernah kuliah di jurusan psikologi, membahas tentang parapsikologi. Nah, di sini kita perlu ini juga ya, apa sih, di garis bawahi, psikologi dengan parapsikologi itu berbeda. Kalau psikologi itu kan ilmu yang mempelajari dengan ini kan ya kejiwaan manusia, sementara parapsikologi itu ilmu yang pseudonym ya gitu, pseudoscience gitu, yang tidak bisa diukur dengan satu kesatuan gitu. Jadi masih kasat mata parapsikologi. Nah, dari situlah awal munculnya indigo berkembang itu, di pertama kali mulai masuk ke dunia psikologi sekitar tahun 60-70-an ya di situ. Dan menurut si Nancy Antep bilang anak-anak indigo itu mulai muncul pada generasi kelahiran dari 70 ya, generasi kelahiran 70, 80, dan puncak-puncaknya itu adalah anak-anak generasi 90-an gitu. Dari situ banyak itu apa sih anak indigo yang terjadi ya di seantero Eropa, Amerika. Orang tuh nggak ngerti gitu, apa sih maksudnya indigo itu gitu. Katanya kalau indigo itu kan menurut psikologi ya, otak kiri, otak kanan, itu kan kita bisa mendengar ini ya, istilah psikolog seperti IQ, ISQ, ISQ. Nah, anak indigo itu katanya otak kanannya yang berjalan dominan yang lebih kuat. Otak kanan itu katanya sih didominasi dengan bidang sastra ya gitu, seni, musik, sementara otak kiri itu bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, anak indigo itu katanya otak kanannya yang justru yang lebih berjalan dominannya yang lebih kuat, tapi tidak serta-merta tak menutup kemungkinan juga ada anak indigo juga yang justru dari otak kirinya itu justru yang berjalanan dominannya lebih kuat gitu. Itu kan para ilmuwan seperti Isaac Newton itu bisa dikatakan indigo ya. Orang yang punya IQ di atas rata-rata gitu, dibarengi dengan spiritual yang tinggi ya. Dan jadi ingat ya tadi IQ dengan spiritual, berarti IQ dengan SQ-nya itu tinggi gitu di situ. Misalnya kita anak kecil gitu ya, masih polos gitu. Aduh, jangan buang sampah sembarangan deh. Kalau kita jahat sama alam, alam pun akan jahat sama kita. Itu kan berarti kita dari kecil tuh ada rasa spiritual yang tinggi gitu. Dibarenginya spiritual itu ada kesadarannya. Semakin seiring berkembangnya kita dewasa, orang dewasa itu kan sudah mengalami ini ya, berbagai macam pengalaman asin, pahit, campur manis, garam gitu ya. Dari situlah anak indigo itu mulai berkembangnya dari situ gitu, istilah indigo. Oke, berarti gitu. salah satu cerita dari si novel ini adalah cerita tentang tanggapan-tanggapan dari orang-orang yang punya kelebihan tadi, indigo tadi, dari Betul. seluruh dunia ya. Iya. Nah, sebenarnya kan kalau di Indonesia sendiri orang yang disebut dengan indigo itu adalah sesuatu yang menyeramkan gitu kan ya. Iya. Indigo sendiri sebenarnya ada berapa macam sih yang Ilham tahu gitu? Kalau indigo itu kan tidak semua kemampuan ada pada diri anak indigo, tetap kita harus fokus dia tuh asahnya mau bakatnya itu mau diasah dan mau dibawa kemana gitu. Misalnya dia jago renang gitu ya, punya bakat, berarti ya sudah dia bisa diikut sertakan ikut lomba olahraga. Siapa tahu dengan bakatnya itu, atas kelebihannya dia itu dikembangkan, dia suatu waktu bisa jadi juara nasional ya, atau bahkan internasional. Mungkin dia punya bakat untuk menulis gitu, itu kan berarti otak kanan yang
dominan berjalan kuat, berarti dikembangkan saja bakat kita gitu. Nah, indigo itu mungkin istilahnya ya bagian dari tadi para psikologi ya, salah satunya disebut indera keenam. Kalau orang yang disebut indera keenam itu semua orang punya indera keenam, dan itu indera keenam itu ada di otak kanan itu. Biasanya naluri, pirasat, spiritual, kemudian apalagi yang hal-hal yang berhubungan dengan spiritual itu ada di otak kanan gitu. Berarti itu kan otak kiri itu sementara dengan logika gitu di situ. Sementara otak kanan itu yang tadi ada kaitannya dengan indigo. Nah, itu masing-masing kemampuan indigo itu ya salah satunya seperti metafisik ya. Indigo metafisik itu biasanya bisa melihat dari hal-hal yang paling terkecil hingga yang paling terbesar hingga kasat mata gitu ya. Itu indigo metafisik. Contohnya kalau di Indonesia artis mungkinnya seperti mendiang Mamah Loren gitu. Itu kan dia lebih ke indigonya tarot, metafisik gitu. Nah, kalau untuk indigo astral yang seperti masyarakat ini ya lebih mengenal itu ya kayak horor-horor gitu. Itu disebutnya indigo astral gitu. Nah, kemudian ada indigo yang bisa melihat masa depan. Itu disebutnya kemampuan retrocognition gitu. Ada yang bisa melihat masa lalu, itu disebutnya precognition gitu. Kemudian telepati bisa membaca pikiran seseorang, clairvoyance bisa melihat suatu peristiwa dari tempat tertutup. Misalnya nih, saya ada di sini dengan Bapak ya. Misalnya ada yang sedang terjadi apa nih di Bali gitu. Oh, takut ada gempa atau apa, itu kemampuan telepati atau clairvoyance-nya berjalan. Itu tergantung bakat kita juga gitu. Asanya mau digimanain nih gitu bakat kita gitu diasahkan. Sementara kalau saya sendiri sih indigonya lebih ke angelic ya, ke kemalaikatan gitu di Misalnya situ. seperti apa tuh? Kalau saya contohnya seperti ini ya, anak indigo human angel, salah satunya kan tadi disebutkan ada indigo itu kan macam-macam gitu ya. Kalau saya sebagai human angel ini bisa dibilang kemampuannya di atas rata-rata anak indigo gitu. Misalnya human angel tuh dia ingin berbagi, menebar kasih, kebaikan terhadap orang lain gitu, tanpa perlu ini ya imbalan gitu ya. Atau apa, pokoknya sih orang yang meluruskan yang berada di jalurnya gitu. Misalnya ada orang kasihan nih dia perlu pertolongan, itu disebutnya kita punya hati malaikat gitu, spiritualnya tinggi nih gitu. Ada rasa kesadaran empati dari spiritual tuh kita tuh matang gitu. Secara emosional pun kita bisa memanagenya dengan baik gitu. Dan dari situlah justru kebanyakan anak indigo itu emosionalnya belum bisa memanage dengan baik. Dari apa yang saya alami ya, saya pernah bertemu dengan anak indigo, komunitas indigo, baik itu internasional ataupun nasional, mereka rata-rata emosionalnya itu masih kurang ini ya, memanagenya kurang dengan baik gitu dari situ. Oke, menarik sobat komunitas kita ngebahas tentang indigo. Nah, setelah ini kita akan ngebahas ini Pasundan lahir itu pada saat Tuhan sedang tersenyum. Nah, kapan sih Tuhan sedang tersenyum? Kenapa untungnya sedang tersenyum? Makanya lahir Bumi Pasundan. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi, tetap jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ngebahas tentang inti dari si novel ini.